Teman-teman, lagi bersama saya Surya Dusman Algaini. Dalam kesempatan yang istimewa ini bersama kita sudah bergabung Pak Kamarudin. Beliau ini sangat konsen ke urusan bahasa, budaya, sejarah sekaligus adat di daerahnya, Dataran Tinggi Gayo Kabupaten Aceh Tengah. Langsung saja kita ngobrol dengan Pak Kamarudin. Assalamualaikum Pak Kamarudin. Waalaikumsalam Pak Yus. Apa kabar? Alhamdulillah. Pak Kamarudin gimana kabarnya? Baik Pak. Ini lagi di rumah santai-santai. Ya, ini hari ini nggak ada kegiatan ke majelis ini. Untuk sementara karena udah siang ini kita di rumah aja dulu. Oke, baik. Ini Pak Kamarudin menarik sekali tentang adanya TTS berbahasa Gayo. Apa yang mendasari Pak Kamarudin membuat TTS ini? Eh, Baik Pak Yusradi. Terima kasih atas kesempatannya yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan atau menceritakan tentang TTS berbahasa Gayo. Sebenarnya awal mula ide penciptaan TTS itu karena hobi. Berkebetulan sejak SMA itu saya hobi mengisi TTS TTS umum, TTS bahasa Indonesia itu hobi. Jadi di sekitar 6 atau 7 tahun yang lalu saya terpikir bagaimana kalau TTS Gayo juga diciptakan. Kayaknya ini menarik bagaimana TTS itu bisa nantinya apa namanya menjadi bahan sebagai untuk permainan. Kemudian di sisi lain TTS itu bisa sebagai media untuk belajar, mempelajari kosakata bahasa Gayo yang hari ini mulai tidak atau jarang digunakan oleh masyarakat secara umum atau lebih luas. Nah, itu mungkin salah satu dasarnya. Kemudian dulu kita beberapa kali mencoba membuat TTS, gagal, beberapa kali gagal. Kemudian ada dari kegagalan itu kadang-kadang dari sisi dana. Awal-awalnya kita kesulitan masalah pembiayaan pencetakan buku TTS tersebut, Pak Yus. Sudah berapa kali terbit ini? Ini yang kelima, Pak Yus. Yang Alhamdulillah ini kelima. yang kelima, edisi yang kelima. Satu, edisi dua, dan tiga. Ini ada, saya bawakan contohnya. Ada Ya, beberapa buku TTS. Ini di oke. awal-awal, Pak Yus. Ya, itu yang Ya, yang ini pertama buku ya. ini yang pertama sekali. Kemudian ada lagi yang keduanya itu nggak saya simpan. Ini Ya, yang ketiga. Terus ada lagi yang keempat dan ini yang kelima. Yang terakhir, ya, TTS Gayo Guru. Iya, Pak ya. Yus. Sekali cetak berapa oplah? Dulu pertama kita cuma 300 eksemplar. Hmm, Itu dicetak secara pribadi dengan menggunakan dana pribadi dan itu dijual di toko-toko dan kios-kios pada ya. waktu itu Pak Yusuf. Bisa digambarkan modalnya berapa, kemudian dijual satunya berapa? Eh, TTS satu buku ini kami jual dulu 10.000, 10.000 ya? 10.000 per eksemplar. Jadi 10.000 itu menelan biaya sekitar pada waktu itu biaya cetaknya 5.000 per 5.000. buku ini. Ya, Jadi keuntungannya dapat 5.000 ya. Dan per itu per buku. digunakan untuk cetak kedua, Oh untuk iya, itu riset, dipergunakan iya ya, untuk mencetak edisi seterusnya. ya. Ini kan menarik ya, bagian dari mengenalkan bahasa Gayo juga, mempelajari bahasa Gayo, mengakrabkan, katakanlah di keluarga antara anak dengan orang tuanya juga ya Pak Kamarudin ya, Ya betul Pak. dan mewariskan bahasa Gayo sendiri. Bisa disampaikan ke penonton podcast kita, terutama teman-teman yang ada di daerah-daerah yang kemungkinan
kondisi bahasa daerahnya sama. Untuk bahasa Gayo sendiri, bagaimana sekarang keadaannya? Bahasa Gayo kalau saya katakan itu punah ya belum. Tapi bahasa Gayo saya perhatikan di lingkungan masyarakat, di keluarga, dalam keluarga itu sudah jarang digunakan menggunakan bahasa Gayo. Contohnya dalam keluarga eh, misalkan keluarga kita terdekat itu kalau anak-anak itu diajarkan bukan bahasa Gayo justru antara anak dengan orang tua dengan neneknya itu semua menggunakan bahasa nasional bahasa Indonesia. Nah, itu yang nanti eh, eh, apa namanya itu berdampak buruk menurut hemat saya itu akan berdampak buruk bagi kelestarian bahasa Gayo. Gitu Pak Yus. Ya, ya artinya bahasa Gayo sudah menurun ya penggunaannya ya. Sudah Iya Pak Yus. menurun dari orang tua Iya, ke generasi yang lebih muda. Dan generasi yang lebih muda anak-anak. Ya, di usia iya, sekolah berarti ya. iya. Di usia sekolah, mulai dari SD sampai SMA sederajat. Iya, bahkan perguruan tinggi saya perhatikan hari ini di sekolah-sekolah atau di universitas yang ada di Tanah Gayo itu tidak ada lagi menggunakan bahasa daerah, bahasa Gayo. Semua menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia, bahasa ibu. Ya, Iya, Pak Yus. berbicara Gayo, Pak Kamarudin ini posisinya di Aceh Tengah. Daerah Gayo yang lain di mana saja? Gayo kan kalau menurut konsep apa namanya kerajaan, konsep dasar kerajaan Gayo itu dibagi menjadi empat wilayah yang di apa namanya diurus oleh kejurun namanya kejurun opat Ayus. Ya, apa saja itu? Iya, kejurun opat itu sebagai pimpinan wilayah. Misalkan kejurun Linge bertempat di Linge dengan 7 cik di bawahnya. Ya, Kemudian kejurun Abok bertempat di Lekup Seberjadi Pak Yus. hmm, Di Lekup Seberjadi memiliki wilayah tersendiri. Kemudian yang itu juga ketiga sama, kejurun 7 Syah cik di Utama bawahnya. kejurun ya dengan Maaf, masing-masing dengan 7 cik di bawahnya Pak Yus. oke. Kemudian kejurun Syah Utama Nosa. Nah, itu memiliki 7 cik di bawahnya. Kemudian yang terakhir kejurun Patiamang, Gayo Luas hingga ke ini ke apa namanya Gayo Alas, Kota Cane. Itu batasan dari apa namanya kejurun Patiamang. Itulah kira-kira gambaran wilayahnya Gayo pada masa kerajaan. Nah, hari ini Gayo juga memiliki wilayah itu masih didiami oleh orang Gayo. Ada di Gayo Darat katanya, Gayo Lut, Gayo Lukup dan sebagainya. Cuma Gayo itu dalam kacamata saya, dalam pengetahuan saya, Gayo itu satu Pak Yus. Hanya saja yang membedakan itu wilayah eh, kondisi geografisnya. Gayo Lut karena berdekatan dengan Danau Lotawar disebut Gayo Lut. Misalnya hanya namanya yang berbeda, tapi Gayo itu tetap sama kalau di mata saya. Ya, apa Ya. yang membuat perbedaan tadi? Sehingga muncul seperti deret, lut, walaupun ini Gayo ini satu entitas Gayo. Ini kondisi geografis saja, Pak Yus. Hmm, Gayulot karena dia di wilayah Danau Laut Tawar, maka disebut dengan Gayulot. Tapi Gayo itu sebenarnya satu. Sebelum negara ini ada, kerajaan di Nusantara kan masih apa namanya masih berdiri. Begitu juga dengan Gayo sebagai pemerintahan yang sah pada waktu itu sebelum ada negara ya kerajaan kita di Gayo di bawah kerajaan Linge yang dengan 4 ciknya tadi dengan 7 berikut dengan 7 cik-ciknya di 4 kejurun dan 7 ciknya tadi. Jadi hanya kalau sebutan Gayo Deret, Gayo Lut, Gayo ini dan Gayo itu hanya kondisi geografis saja menurut pandangan saya Pak Yus. ya, artinya tadi berbicara pengelompokan Gayo atau Gayo, ini menurut Ya, konsep kerajaan berarti dinaungi satu kerajaan Linge. ya Kemudian di kerajaan bawahnya Linge. ada 4 kejurun yang empat tadi. Ya, Dan masing-masing kejurun ada cik 7 tujuh ya. cik. 7 cik. Kemudian di masing-masing cik itu memiliki
Pengulu namanya Pak Yus. Ya, Pengulu itu kalau hari ini kita sebut setingkat kepala dusun. Namun pengulu pada masanya tidak memiliki wilayah. Hanya saja dia tergantung apa keahliannya. Misalkan pengulu dia masalah hutan, dia lantik sebagai pengulu hutan. Dia masalah sawah misalnya kejurun belah. Itu bertanggung jawab kepada Cik, Cik bertanggung jawab kepada kejurun dan kejurun bertanggung jawab kepada Rejo, Pak Yus. yang secara administratif berarti ini kan berarti luas sekali waktu itu Ya, linknya Pak ini. Yus. Kalau Hmm. dibawa ke administratif kabupaten kota sekarang, mulai dari mana ke mana ini Pak Kamarudin? Ya, kalau masalah kejurun Syah Utama Nosar itu sampai ke Samakilang. Ya, berarti Aceh Tengah Ya, bener meriah. Aceh Tengah Bener Meriah. Ya, itu kejurun Syah Utama. Oke, Kemudian kejurun Linge itu mulai dari pintu Rimelukuk sampai ke Isak, Jagong, Jagat, Atu Lintang dan Singah Mata. Perbatasan Gayo Luas. Itu wilayahnya kejurun kejurun Linge. Kemudian kejurun Abuk bertempat di Aceh Timur ya, Pak. ya, Aceh Timur, ya. Kemudian seterusnya ada kejurun eh, Patiamang itu sekarang Gayo Luas dan eh, Kota Jani, Aceh Tenggara. ya. Ini artinya kan masuk Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gaya Luas, bener meriah. Aceh Timur, Ya, Aceh Tamiang ya, kalau sekarang ya. Aceh Dan Tamiang masuk 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 Langsa Aceh juga. Tamiang. Langsa Ya, ya masuk. ya. Kita kembali ke TTS tadi. Ini kan bagian dari upaya melestarikan dan mewariskan bahasa Gayo juga. Dari sisi materi, kelima edisi tadi, apa yang banyaknya? Apakah Eh, tentang se- sejarah, adat, atau seperti apa ya, isinya? isi dari TTS ini dia ada sejarah, Oke, ada kuliner, kemudian istilah-istilah, adat istiadat, semua tumbuh-tumbuhan, makanan, itu semua kita jadikan sebagai bahan untuk ditanyakan dalam kotak TTS. ya. Ini kan sudah 5 edisi. Setelah beredar, bagaimana tanggapan masyarakat? Kemudian, apakah ada kesulitan yang membeli TTS ini, apalagi generasi muda setelah membaca dan mengisi ini? Di pengalaman apa yang saya lihat di masyarakat, kesulitan ada Pak Yus. Tapi kesulitan itu kalau dia mau bertanya ke orang-orang tua, itu tidak sulit. Dan banyak yang saya temukan bisa menjawab semua. Banyak masyarakat atau tokoh masyarakat yang bisa menjawab semua isi TTS itu. Ada juga yang kesulitan. Kalau memang dia tinggal di seputaran kota, itu kalau saya perhatikan dia mengalami kesulitan untuk menjawab TTS. Itu pertama dari sisi mungkin dia tidak menguasai apa namanya tentang Gayo. Di sisi lain yang menjadi masalah di situ masyarakat kita saya perhatikan tidak mau repot berpikir, Pak Yus. Ya, Jadi dia tidak mau berpikir, kemudian repot, pusing. Masyarakat kita itu salah satu ciri-cirinya karakter masyarakat kita. Tidak mau pusing dengan apa pertanyaan, apakah itu yang saya temukan. ya, Namun yang paling saya perhatikan yang paling berhasil menjawab buku TTS ini para ceh-ceh, para seniman, ceh-ceh Didong. Itu mereka habiskan semua isi buku TTS ini. ya. Artinya dengan sangat mudah dan cepat mereka menjawab ini ya. Iya, iya, Karena kan memang nggak terlepas dari keseharian mereka yang mengarang, Pak iya, Kamarudin ya. iya betul Pak Yus. Tingkat kesulitannya sendiri seperti apa? Apakah ada, karena ini 5 edisi, ada tingkat kesulitan tertentu, ringan, sedang, berat, Belum begitu? belum Pak Yus. Kita tidak mengatur tingkat kesulitan hari ini. Ini kita berlakukan untuk umum. Nah, kita kalau memang belum saya temukan belum ada kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.
masalah TTS ini. Kalau memang ada kerjasama dengan pihak terkait, insya Allah saya bisa mengukur atau menciptakan tingkat kesulitannya berdasarkan usianya, misalkan SD, SMP, SMA, bahkan umum. Bisa kita atur tingkat kesulitannya. Cuma hari ini kita ada yang sulit, ada yang mudah, ada yang gampang dijawab. Kita anukan semua untuk umum aja. Ya, karena kan kalau dibagi seperti itu menyangkut ke pembiayaan juga ya. Ya, Tentu pembiayaan Pak Yus. ada yang ringan, sedang berat, dengan target katakanlah siswa, katakanlah mahasiswa atau umum. Ini kan terpengaruh ke biaya risetnya, kemudian biaya cetak, Iya, penyebar luasannya juga, ya Pak Kamarudin ya. iya, iya, iya betul. Iya, Tapi dan di sini saya juga saya ini tambahkan sedikit Pak Yus. ya, Saya terima kasih juga kepada para awak-awak media ini yang bisa kadang-kadang menulis. Ada teman-teman media yang menulis, yang mempromosikan tentang TTS ini. Itu saya sangat berterima kasih Pak Yus. ya, ya. Dan ini kan seperti saya katakan tadi, ikut mengenalkan bahasa Gayo, kemudian bagaimana ini melestarikan di tengah tadi makin berkurang penggunaan bahasa Gayo. Dan tadi Pak Kamarudin sebutkan mengenalkan istilah baru juga, kata-kata baru. Seperti apa kata-kata baru yang memang sudah jarang dipakai di masyarakat dengan berbagai tema tadi ya? Sekarang begini, kalau saya kasih contoh di sini ya, sebentar Pak Yus ya. Eh, di buku ini ada pertanyaannya sebentar nih. Banyak pertanyaan yang mungkin jarang terdengar di tengah masyarakat. Misalkan begini, eh, apanya panggung yang dibuat untuk memisahkan padi yang kosong dengan padi yang berisi. Ya, itu kan istilah itu. Jawabannya dalam bentuk istilah, Pak Yus. Jawabannya kan benyam. Ya, Iya, panggung yang dibuat untuk memisahkan padi yang kosong dengan padi yang berisi. Jadi itu jawabannya adalah benyam. Jadi itu kan istilah juga. Ya bukan istilah apa namanya yang jarang terdengar di telinga masyarakat. Misalkan kita mau tanyakan itu tentang lelinetan. Lelinetan orang tidak tahu hari ini apa itu lelinetan. Nah, ya. Dan linetan ini artinya apa? lelinetan itu kalau kita kita apa kita terjemahkan itu kayu yang mengalami gesekan, kemudian dia menghasilkan bunyi suara antara kayu yang satu dengan kayu yang lain, kemudian ada terjadi gesekan karena angin, goyangan angin, lalu dia mengeluarkan cahaya itu disebut dengan lelineter. Ya, Iya, seperti itu. Kira-kira pertanyaan yang paling sulit seperti itu ya, dia Pak Yus. ya. Itu tadi dua contoh di antara banyak pertanyaan di TTS tadi ya Iya, Pak Kamarudin ya. iya, Dan seperti Benyang tadi, ini yang membuat hilang kenapa? Apakah memang aktivitas bersawah itu tidak ada lagi di semua tempat di Gayo atau seperti apa? iya. Itu salah satunya adalah hilangnya apa namanya eh, kegiatan bersawah itu tidak ada lagi, jarang di masyarakat. Kemudian masyarakat kita tidak walaupun ada sawah, masyarakat jarang bersawah hari ini. Iya. Tapi kalau di pelosok-pelosok, misalkan di daerah Jamat, di daerah Linge, mereka masih tahu itu tentang benyang. Tapi saya lihat, saya perhatikan, ini masyarakat, kebanyakan masyarakat kita tidak tahu apa itu benyang. Ya, karena pergeseran tadi perubahan sosial yang ada di Iya, Gayo ya. iya Pak Yus. Ya, di luar TTS, ini informasinya Pak Kamarudin nulis buku juga. Ya, kebetulan alhamdulillah kita walaupun tidak sempurna penulis-penulis lain, kita terus saja menulis Pak Yus. Di antara tulisan-tulisan yang pernah kita tulis selain TTS,
buku Jerim Jesim, Pak Yus. Ya, Yaitu aneka sifat manusia dalam perspektif Gayo. Kemudian ini yang sedang berproses, Pak Yus, buku tentang tawar atau petawaran, yaitu pengobatan tradisional. Itu pengobatan-pengobatan yang menggunakan bahan-bahan alam. Kita jadikan, kita rangkum dalam sebuah buku. Ini sedang, insya Allah mohon doanya, insya Allah akan terbit, kita terbitkan dalam waktu yang dekat. ya, Mohon doanya, Pak Yus. ya. Mudah-mudahan dilancarkan. Selain tawar petawaran tadi ada lagi. Sekedar ini gambaran eh, dulu saya sampaikan, juga ada menulis tentang kerajaan Linge. Ya, Itu yang kita temukan itu kita tulis berdasarkan pemaparan-pemaparan dari orang-orang tua kita yang di Linge, termasuk ayah, ibu saya sendiri, ibu kita sendiri. Apa yang dia ucapkan lalu kita tuliskan. ya, Jadi keluarga-keluarga yang kerajaan yang hari ini, mereka-mereka itu mengetahui tentang seluk-beluk kerajaan. Kemudian apa yang dia ceritakan lalu saya tuliskan dalam sebuah buku. Ini sedang berproses, cuma tingkat apa namanya penulisannya belum sampai ke tahap 50%. Tapi kalau untuk petawaran itu kayaknya udah sampai 80% itu Pak Yus penulisannya. ya. Alhamdulillah. Nah, ini kita ke Jirim Jisim dulu. Ini bisa dijelaskan lebih lanjut Jirim Jisim tadi. Jirim Jisim itu eh, buku yang mengulas tentang sifat manusia dalam perspektif Gayo. Nah, isinya Pak Yos itu kumpulan-kumpulan istilah yang berkaitan dengan sifat manusia. Misalkan begini, jolok bengkon, kemang bilak, pepilo bayur, koro beruksah, kemudian dedawan lipat, terjah, empah, tangak, tonga. Itu kan sifat-sifat yang melekat, yang sering kita dengar diistilahkan untuk menggambarkan sifat-sifat seseorang. Nah, itu yang kita kemudian kita jadikan, kita kumpulkan apa maknanya. Misalkan kembang biak itu seperti apa, dedawan lipat itu apa maknanya, bagaimana maksudnya. Itu yang kita tulis, lalu kita apa dalam sebuah buku. Ya, Begitu Pak dan Yus. ini sudah terbit ya. Iya, sudah terbit Pak Yus. Berapa jumlah Jirim Jisim yang ada di masyarakat Gayo yang ada di buku tadi? Jerim Jisim, buku Jerim Jisim kemarin diterbitkan sebanyak 100 itu. 100 buku Pak Yus. Ya, kalau untuk petawaran tadi seperti apa? Tawar tadi. Kalau buku paparan itu mengulas tentang kita ini dulu jenis penyakitnya dulu kita identifikasi. Nama penyakitnya itu apa? Misalkan bakterian itu apa? Bebis itu penyakit mata yang matanya berair, selalu berair. Itu bebis. Runtuh, kemudian rekam, sakit perut. Nah, bujan misalkan seperti itu. Nah, itu nama-nama penyakit itu, setiap nama penyakit itu ciri-cirinya bagaimana, apa namanya, gejala penyakit itu seperti apa, kemudian apa obatnya, kemudian bagaimana cara membuatnya. Cara membuat obat itu apa saja bahannya, bagaimana cara jaringan gede-gede.
Eh, Lanjutnya, Arwana, eh, bagaimana cara me, me- diulangi kalimat lain? Ya, terus. Jadi Pak Yus, bukunya isi buku itu tentang nama penyakitnya dulu kita sebutkan. Kemudian bagaimana gejala yang timbul dari penyakit itu. Kemudian apa saja tumbuhan-tumbuhan yang dijadikan sebagai obat untuk penyakit itu. Lalu seterusnya bagaimana cara mengolah atau membuatnya obat itu. Ya, bagaimana cara menggunakannya dan apa pantangan dia. Misalkan kalau setelah minum ini jangan minum makan yang ini misalkan. Seperti itu Pak Yos. Ya, dengan kata lain, tawar atau petawaran ini jadi penyakit dan cara mengobatinya secara tradisional ya, Tradisional, iya Pak Yos. menurut orang Gayo Menurut orang Gayo. Jadi dengan setiap buku itu kalau memang dia menyebutkan obat ini obatnya, setiap apa namanya obat itu nama narasumbernya kita cantumkan. Jadi dialah yang mengatakan bahwa itu obat. ya Begitu Pak Yos. disebutkan tadi sudah 80%. Jadi ini Ya, teridentifikasi berapa banyak penyakit, kemudian berapa banyak obat dari hasil penelitian Pak Kamarudin yang sudah termuat dalam buku ini. jenis penyakit dalam Gayo, di dalam perspektif Gayo, dalam apa namanya pandangan orang Gayo itu lebih dari 100 Pak Yus yang Ya, kita temukan. Ada lebih dari 100 jenis penyakit. Misalkan puru yang hari ini mungkin tidak ada lagi. Puru ya, itu menyerang bagian mulut atau kuku. ya. Ya, Dan itu pengobatannya dengan memanfaatkan tumbuhan yang ada di ya, sekitar ya ya. Pak Yus. Ya, ya. Kalau untuk kerajaan Dinge tadi, ini kan juga lagi proses penulisan sudah 50% ya. Kalau Ya, tawar sekitar atau itu Pak petawaran Yus. tadi 80%. Dan ini Ya, pendekatan Pak Kamarudin dengan mewawancarai keluarga langsung, ya keluarga mengenalinya langsung. langsung ya. Ya, Jadi dari generasi yang ada sekarang, kemudian nanti ke ke atas berarti pendekatannya. ya, ya. Buku itu memang kita tulis seperti yang kita sampaikan sebelumnya bahwa itu hasil wawancara dengan keluarga kerajaan, Yang anggota keturunannya keluarga langsung. cucunya, cucu kerajaan itu cucu raja. Misalkan kita menulis buku itu dari bawah dulu. Sebelum Ya, Indonesia merdeka, kerajaan masih 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 apa masih berdiri. Kita mulai dari yang ujung, Pak Yus. ya, Lalu ke atas dari Bantacut ke Jawan sampai ke Jawan Pak Yus. ya. Raja yang terakhir ini siapa? Bantacut bin Jawan itu kerajaan raja yang terakhir. Kemudian setelah itu berdasarkan hasil wawancara kita dengan keluarga dari anggota keluarga kerajaan itu. Itu Bantacut bin Jawan. Kemudian setelah Bantacut bin Jawan itu diteruskan ke Asa. Namun pada saat itu Asa belum belum berusia yang cukup untuk memimpin kerajaan. Maka eh, apa namanya eh, proses apa namanya kegiatan pemerintahan kerajaan itu dialihkan untuk sementara kepada Sasa, abangnya, yang menjabat sebagai kejurun Linge. Jadi semua urusan kerajaan itu diserahkan kepada Sasa. Walaupun Asa ditunjuk untuk menggantikan Bantacut, namun karena usianya eh, masih anak-anak belum balik, maka seluruh kegiatan atau tentang kerajaan itu ini dibantu oleh Sasa. Oke, baik. Ini sebelum kita cerita lebih lanjut, jadi dari Jawan, Jawan ini periode kapan ini kira-kira masanya, waktunya? Jadi kita ambil dari bawah aja Pak Yus.
Jadi Bantai Cut Benjawan memerintah sekitar akhir 1800. Akhir Oke. Akhir 1800 akhir 1800 ya. akhir ya. Oke. Kemudian Kemudian ya diteruskan ke kemudian Asa. diteruskan ke Asa. Mestinya ke Asa, cuma karena masih anak-anak Anak-anak di ya kalau sekarang P- PLT lah istilahnya ya. di PLT-kan ke Sasa. Ke Dulu Sasa. kalau PLT itu disebut dengan eleng. Oke. Oh, ada istilah Ya, Gayo sendiri, eleng namanya. eleng itu adalah cara salah satu pergantian reje dengan eh, itu tadi bersifat sementara. Oke. Jadi Ya, ada dua berarti ini di kerajaan, ada Reje dan ada Kejurun berarti. ada kejurun, Oke, yang Kejurunnya memang secara aturan dan faktanya adalah Sasa dan Sasa, penerus kerajaan Reje atau raja adalah Asa. Nah, cuma Asa, karena masih anak-anak, nah ini anak-anak sekaligus Sasa sebagai diserahkan ke Kejurun dan PLT raja PLT sampai Raja Asa ini sehingga dewasa. ya sampai Sasa dewasa. Namun setelah Sasa Asa dewasa, kerajaan lebur Lebur kenapa? karena kemerdekaan. Oke, karena kita sudah merdeka Kita 45. merdeka, ya Jadi Indonesia merdeka kerajaan-kerajaan Indonesia itu dileburkan di jadi NKRI ya. jadi NKRI. Asa tidak sempat memimpin seperti Bantacut Benjawan. Baik. Ya, Jadi sehingga tadi timbullah di ya, masyarakat persepsi dalam tokoh-tokoh masyarakat bahwa Kejurun itu juga raja, raja itu Kejurun padahal itu menurut keluarga itu keliru. ya, Kejurun itu ada empat, kemudian raja itu hanya satu, yaitu Raja Lingga. ya. Dan dari sisi peristilan juga berbeda, dari sisi jabatan juga berbeda, orangnya juga berbeda. Berbeda, Dan iya. seperti Pak Kamarudin jelaskan tadi, ini kan di atas raja, ya dalam hal ini Raja Linge atau Raja Linge, dengan kerajaannya Hmm, Kerajaan Linge, di bawahnya ada hmm. Kejurun, 4 Kejurun, Kejurun, yang Kejurun Linge, ya si Sasa tadi yang terakhir ya. Nah, iya, kemudian Sasa masing-masing terakhir. ada cik di bawahnya. Dan di Ada bawah cik cik di ada bawahnya, pengulu lagi. penghulu lagi. Jadi Pak Kamarudin menulis buku ini pendekatannya dari bawah ke atas. Berarti dari pengulu Dari ke bawah ke cik, atas. kemudian ke Iya, jurun, kemudian ke raja, yang sampai ke Jawan, raja, akhir ke Jawan. 1800 ya. Iya, Oke, baik. Ini menarik saya pikir mudah-mudahan uh, dilancarkan juga ya Pak Kamarudin. Saya pikir ini juga amin, amin. penting sekali untuk penguatan literatur Gayo, penguatan literasi di masyarakat, termasuk untuk pengayaan bahasa yang tadi kita bahas dalam rangka melestarikan bahasa Gayo juga. Dan ini Pak Kamarudin di Majelis Adat Gayo juga. Ini Majelis Adat Gayo ini tugas dan fungsinya apa sebetulnya ini? Dan Eh, Pak Kamarudin sendiri di bidang pendidikan, penelitian, tugasnya apa? Kegiatannya apa? Majelis Adat Gaya itu kalau sesuai dengan tupoksinya, yaitu mengkaji, meneliti, dan memberi rekomendasi. Tiga tugas pokoknya, Pak. Yes. Mengkaji, meneliti, dan memberi rekomendasi. Oke, Saya dalam hal hasil peradatan. kajian, ya hasil penelitian, hasil kajian itu dituangkan dalam sebuah rekomendasi untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, Ya, berkebetulan saya sendiri berada di bidang pendidikan dan pengembangan. ya. Pendidikan Eh, dan pengembangan, bukan pendidikan dan penelitian iya, ya. pendidikan, penelitian dan pengembangan. Oke, baik. Itu di bidang itu. Saya menjabat sebagai anggota di situ, Pak Yus. Ya, dan ini berapa lama periode kepengurusannya? Berdasarkan yang sudah ini Majelis Adat Gayo itu bermasa menjabat selama 4 tahun, Pak Yus. 4 tahun. 4 tahun. Cuma Majelis Adat Gayo yang punya masa kerjanya hanya 4 tahun. Kalau yang lain itu 5 tahun. 5 tahun ya. Ya, Pak Yus. Dan ini sesuai dengan kebijakan di tempat Pak Kamarudin juga ya, pemerintah daerah ya. Iya, iya betul. Dan ini secara operasional dibantu oleh pemerintah daerah. Dianggarkan oleh Iya, pemerintah Pak daerah. Yus. Iya, Ya, dan tadi penelitian,
kemudian rekomendasi untuk pengembangan pemerintah daerah dalam hal adat atau yang terkait dengan adat persoalan-persoalan sosial seperti itu. Iya, adat itu kan luas, Pak Yus. Ya, Ya, adat itu meliputi seluruh sendi-sendi kehidupan manusia, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, keamanan, kesehatan, semua aspek bisa diatur dengan adat. Karena sebelum Indonesia merdeka, kita belum punya undang-undang, adatlah yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum juga hukum adat, kesehatan juga berdasarkan adat. Jadi kalau ya, saya mengatakan adat adalah sistem, ini bahasa saya Pak Yus ya. ya, Adat adalah sistem yang mengatur, menata, dan mengelola kehidupan masyarakat. Adat itu sistem kalau di mata saya. ya. Tata Ya. kelola ya. Kemudian adat itu melahirkan budaya. Ini yang menurut saya nih Pak Yus ya. Ya, Menurut saya pribadi, adat itu yang melahirkan budaya, bukan budaya yang melahirkan adat. ya. Kalau Oke. menurut Dan saya. ya, dan bagaimana kondisi adat Gayo sekarang dari kacamata Pak Kamarudin selaku pengurus Majelis Adat, ya saat bersamaan selaku masyarakat. Adat itu dianggap sesuatu yang menurut saya itu dianggap kuno oleh masyarakat yang modern hari ini. Kemudian pemahaman masyarakat tentang adat kurang, Pak Yus. Kurang pemahaman masyarakat tentang adat. Apa tujuan adat? Jadi sesuai dengan kata adat, adat bersifat wujud, hukum bersifat kalam. Adat menyifat hukum menukum. Kuat adat memperalah agama, runtuh adat benasa agama. Itu harus satu kata yang saya pikir memiliki makna yang cukup dalam. Kalau memang itu terjadi, adat ini hancur, adat ini tidak digunakan, maka kehidupan masyarakat akan mengalami perubahan dari sebelumnya ke arah Ya, yang lebih tidak baik menurut saya kalau adat itu hancur. ya. Tadi disebutkan kata-kata adat. Itu maksudnya apa? Kata-kata adat itu kan dalam bentuk primestike. Adat Ya, itu dituangkan dalam bentuk primestike. Misalkan begini, senario Patkah, Senetar, Wajengkar. Itu bahasa adat. yang maknanya. Ya, yang maknanya itu tentang ketetapan, tentang ketentuan yang harus memang dilaksanakan. Senari opatka, misalkan kalau dalam bahasa daerah Gayo, kalau lebih dari senari dari opatka, empat katok itu bukan senari namanya, bukan satu bambu. Senetar Hmm. jengkal, hitung aja semua kita ini harus dua jengkal. Kalau memang lebih ada masalah, Jadi, jadi eh, seneta itu dua menyangkut jengkal, ukuran 2 jengkal ukuran ya. dua jengkal. Kalau lebih atau kadang kurang itu tidak lagi. Itu enggak seneta namanya ya. Bukan serentak. Artinya ketentuan yang telah Oke, ditentukan itu harus seperti itu. Remahan bertungkat, beri berabun, misalkan seperti itu. ya. Jadi kondisinya seperti itu. Masyarakat banyak yang nggak paham. Kemudian Kurang paham. kurang paham. Ini Ya. faktornya apa? Kemudian apa upaya majelis untuk mengenalkan, menguatkan adat ini kembali? Kami di Majelis Adat Gayo mengeluarkan beberapa buku, termasuk tentang buku Resam Brungo pada masa itu. Hari ini baru-baru ini kami menulis atau menciptakan buku Murid Kanung Adat Mati Karung Bumi. Itu mengulas tentang utang opat. Bagaimana tata cara turun mandi, bagaimana tata cara orang sunat rasul, bagaimana tata pendidikan, bagaimana pernikahan. Itu empat hal yang diulas dalam buku itu. Ya, dan baru-baru ini saya juga mengikuti membaca berita di Pak Kamarudin, Istirahan Ku Guru. Iya, Nah, ini apakah program dari majelis juga, pemerintah daerah? betul Pak Yos. Igurun namanya. Kalau program itu Igurun ya, namanya Igurun. Igurun itu di dalamnya ada tiga macam kegiatan, tiga model kegiatan. Yang pertama, istirahat ketungku guru.
Itu yang baru-baru ini kita laksanakan. Kemudian seterusnya nanti ada lagi namanya Tingok Sino. Hmm. Tingok Sino itu adalah evaluasi tentang tumbuh kembang mental spiritualnya anak di selama masa pendidikan. Jadi orang tua itu mendatangi sekolah atau pihak sekolah bekerja sama dengan orang tuanya wali murid untuk menyampaikan tentang perkembangan-perkembangan yang dialami oleh siswa selama masa pendidikan. Kerajinannya bagaimana? Orang tua wajib tahu itu tentang kerajinannya, tentang perilakunya, akhlaknya, kemudian kedisiplinannya, kebersihannya itu disampaikan ke wali wali murid, wali siswa, ke orang tuanya langsung disampaikan oleh pihak sekolah. Kemudian pihak keluarga juga datang ke sekolah dalam acara tengok saya itu menanyakan tentang kondisi anaknya. Nanti itulah yang namanya kalau istilah gaya dalam kata Primas tiga itu pantas berulu, taring beraih. Salah bertegah, benar berpapa. Yang maksudnya begini, kalau memang salah bertegah itu kalau memang ada yang kurang, itu orang tua harus menutupi kekurangan anak itu. Bagaimana melengkapi kekurangan anak itu? Benar berpapa, bagaimana kalau memang anak itu berprestasi, bagaimana antara orang tua dengan guru itu mencapai kesepakatan agar itu lebih baik lagi. Seperti itu. Jadi pendidikan itu melibatkan tiga unsur. Pertama, siswanya sendiri. Yang kedua, wali muridnya. Yang ketiga, gurunya. Ketiga unsur ini bekerja sama. Tiga ini orang ini Ya, harus bekerja sama itu dalam konsep pendidikan Gayo. Ya, seperti itu Pak Yus. ya, Yang dan selanjutnya ada apa namanya yang terakhir bemunge namanya bemunge itu penyerahan si peserta didik ke eh, orang tuanya. ini Jadi tiga sudah tiga selesai ya, tadi tingkatannya, sudah iya selesai di serahkan ke orang tua. ya sudah selesai di sekolah atau di madrasah di tempat pengajian belajar Al-Quran begitu diserahkan lagi ke orang tuanya Ya, bemunge ya, ya bemunge namanya bemunge. bemunge Jadi beda, bukan bukan bemunge, bepemunge, bemunge. ya, Kalau bepemunge itu ada sesuatu benda yang diberikan sebagai rasa terima kasih kepada guru. Biasanya kalau acara bemunge itu disertai dengan acara-acara membasuh kaki orang tua atau membasuh kaki guru sebagai wujud rasa terima kasihnya siswa. Biasanya kalau zaman dulu kata orang-orang tua yang saya dengar bahwa guru itu didandani ya, oleh siswa sebagai bentuk rasa terima kasihnya didandani. ya. Hmm, Saya pikir kegiatan ini bagus dan positif sekali Pak Kamarudin karena ya, kalau saya flashback ke masa kecil ya, bagaimana orang tua mengantarkan ke Tengku untuk belajar ngaji, benar-benar diserahkan, kemudian guru ngaji itu sebagai pengganti orang tua. Jadi kalau salah pun kita, itu orang tua ya, nggak membela, iya nah betul malah Pak Yus. mendukung guru itu. Kalau sekarang di Iya, Indonesia kan sebentar-sebentar lapor polisi, jadi kan iya, agak agak sulit ini. Dan kami pun Pak Kamarudin setelah di Inggris ini tetap. Jadi iya. walaupun ya secara adat tidak seperti di Gayus, tidak seperti Indonesia, jadi diantarkan anak ke sekolah, kita bagaimana menjalin komunikasi kedekatan, Hmm, dan tidak begitu diserahkan, ya kita abai orang tua 100% enggak. Tetap tingok singon tadi, iya, karena kan ini tanggung jawab kita selaku orang tua, enggak sepenuhnya jadi tanggung jawab guru dan pihak sekolah. Dan ada juga istilah yang positif menurut saya Pak Kamarudin. Waktu pas saya di Indonesia ya, sekolah sebelum merantau S1, S2, dan pas di Indonesia juga sebelum ke Inggris ini, Bujang Brahma Berubrine. Ini saya pikir iya betul. juga bagus sekali nih. Eh, jadi kita orang tua, jadi orang tua untuk anak-anak di lingkungan kita. Nah, sementara mereka juga berorang tuakan orang tua yang ada di lingkungan tadi. Jadi menyangkut Iya, pendidikan, pengawasan, iya. tumbuh kembang ini jadi tanggung jawab bersama. Iya, betul Pak Yus. Jadi adat itu seperti yang kita sampaikan tadi meliput semua semua lini, semua sendi-sendi kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Salah satu Ya, bahasa yang paling
populer dalam pendidikan adalah beru berina bujang berama. Yang maknanya begini, bahwa pendidikan beru berina itu artinya pendidikan seorang perempuan itu didapatkan dari perempuan yang lain. Hmm. Gayung memandang pendidikan itu seperti itu, beru berina. Jadi pendidikan seorang perempuan itu didapatkan dari perempuan yang lain, orang perempuan yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, didapatkan dari orang tua yang lain. Itu perempuan, misalkan cara berdandan, bagaimana cara memasak, itu pendidikan beru berina. Maksudnya lalu Bujang Brahma juga demikian, pendidikan laki-laki itu didapat dari orang tua laki-laki lain. Bagaimana cara ke sawah, bagaimana cara ke kebun, bagaimana cara mencari ikan itu ditemukan dari laki-laki. Jadi kalau saya simpulkan, kalau apa namanya saya amati pendidikan di Gayo itu bahwa terpisah antara perempuan itu dengan laki-laki itu terpisah modelnya. Jadi kalau perempuan itu mendapatkan ilmu dari perempuan lain, laki-laki mendapatkan ilmu dari laki-laki lain. Seperti itu kira-kira gambaran pendidikan di Gayo pada masa lalu, Pak Ya, Yus. dan ini jadi tanggung jawab sosial bersama seperti saya katakan. Iya, betul. Jadi kalau Iya, ada anak di lingkungan tadi, ada orang tua atau yang lebih dewasa, ini jadi tanggung jawab ke anak. Dan tanggung sebaliknya jawabnya. mereka beramal dan berine ke orang tua tadi. Iya, orang tua tadi. Jadi kalau ada pun yang kurang pas, berlakulah yang tadi. Salah betegah benar bepapa. Benar, Dan Bapak. orang Iya. tua memaklumi itu walaupun anaknya salah. Ya. Walaupun anaknya salah. Secara pengucapannya, beru berina dulu ya, baru bujang berama. Iya, Atau bujang beru berama, berina. beru berina. Iya, beru berina bujang Brahma. Itu, Nah, Pak Yus. oke, baik. Nah, ini menarik sekali, ternyata cukup kaya dan luar biasa sekali konsep ini yang perlu Iya. dikenalkan lagi ke masyarakat. Mudah-mudahan melalui podcast kita ini juga ini makin menguatkan ke arah sana. Dan ini di luar majelis, apalagi di kegiatan Pak Kamarudin? Sebagai petani ya pasti, Pak Yus. Ya, Berkebun, ya. Kemudian aktivitas-aktivitas lain di luar MAG. Berkebetulan hari ini MAG juga masa kepengurusannya sudah berakhir. oh sudah tahun keempat ini. Nah, iya, sudah tahun keempat. Kemudian ini digantikan oleh ketua terpilih yang baru. Nanti mereka merekrut anggota-anggota yang baru. Nanti Ya, kalau mereka memang menganggap tenaga dan pikiran saya masih dibutuhkan, maka mungkin kadang akan menarik atau merekrut saya kembali. Tapi namun sebaliknya, kalau memang ini tidak mereka apa namanya menganggap bahwa keberadaan saya itu tidak dibutuhkan lagi, mungkin dia akan mencari ganti pengganti saya. Itu kan ya, hal ya, ya. biasa dalam dalam sebuah Organisasi ya. jabatan organisasi. Ya, Ya, jadi berkebun tetap, berkebun kopi ya, ya, Pak Kamarudin ya. ya berkebun kopi Pak Yus. Ini udah musim ini. Belum, nanti bulan 11 insya Allah panen. Ya, 10 11 itu musim panen. berarti bulan 11 nanti bisa lah dikirim ke Inggris ya. Iya, boleh Pak Yus, boleh pulang dari Inggris kemari, kemudian kita minum kopi, kopi sama-sama. Insya Allah. Ini kalau dalam waktu dekat belum pulang ini Pak Kamarudin. Nah, alternatifnya dikirim ini dari Gayo ke Inggris ya. Insya Allah. Boleh, insya Allah Pak Iya, Yus. iya. Jadi di luar itu tetap meneliti, nulis, bikin TTS tadi. Ini Iya, luar meski biasa. meski ya Iya, meskipun kita tidak di majelis, mungkin dia di lingkungan majelis, tapi kita sebagai orang kayu, saya pribadi akan terus menulis sesuai kemampuan saya, Pak Yus. iya. Eh, Dan ketertarikan, keterlibatan dia ada tadi budaya dan menghasilkan karya yang luar biasa. Ini secara pendidikan dulu Pak Kamarudin, backgroundnya oh, sosial kah humaniora dulu kuliah? kemudian dulu sebelum saya ceritakan sedikit Pak Yus ya. Ya. Dulu SD-nya di Kampung Owak saya. Oh, dua. Iya Owak, Kampung Ini Owak, ini tinggalnya Kecamatan di Gede. Takengon. Tinggalnya Ya, di hari Takengon. ini saya di Takengon ini. Kemudian SMP-nya saya pindah ke Takengon. Oke. Iya, Ya. kebetulan
kita karena orang tua tidak ada lagi pada waktu itu saya tinggal di panti, Panti? panti asuhan Budi Luhur. Ya, Iya, saya diasuh di situ sehingga tamat SMA. Kemudian pihak panti hanya menampung untuk sampai ke SMA aja, ya, kuliah tidak. ya. Akhirnya saya putuskan saya menganggur pada waktu itu, Pak menganggur. Kamarudin ke panti, SMP. SMP-nya di mana? SMP-nya di panti juga, di SMP 3 Takengon. SMP 3 Takengon. Ini tinggalnya di Panti Asuhan Budiluhur. Kemudian Iya, SMP-nya SMP 3. SMA-nya iya. SMA MAN Eh, atau SMK? SMK. Saya dulu di SMK satu Negeri 1 Takengon, Pak Yus. Iya. Jurusan apa Iya, waktu itu? perkantoran, Perkantoran. Justru perkantoran. perkantoran, tapi ujung-ujungnya ke pertanian. Iya, iya. Ya, tapi tetap secara ilmu, prinsip ada hal-hal yang bisa diterapkan ya. Di pertanian, di Iya, majelis, ya. iya. Ya. Setelah itu kemudian alhamdulillah selama saya di majelis saya termotivasi atau berpikir untuk kuliah. Hmm. Iya, untuk kuliah untuk menambah wawasan, ilmu, pengetahuan, saya harus kuliah. Kalau hanya berdasar apa tingkat SMA, pendidikan SMA kayaknya kalau menulis itu perlu kuliah. Ya. Akhirnya Saya kuliah. perhatikan. Kuliah, akhirnya kuliah. Kemudian ini eh, udah ini akhir nih, menyusun skripsi. Jurusan kampusnya? Di kampus Tit Al Wasliyah Kabupaten Aceh Tengah, jurusannya MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Ya. Ini masih relate dengan ada tadi ya, pendidikan ya. Iya, iya. Ya, untuk ini mudah-mudahan dilancarkan juga Pak Kamarudin kuliahnya. Dan tadi disebutkan Amin. SD di UAK. Pak Kamarudin aslinya memang dari UAK. Dari Linge, orang tua Dengar? kita pindah ke Uak dulu. Oke. Dari Linge, Linge itu pernah ditinggal oleh masyarakat, oleh penduduk. Konon Linge itu pernah ditinggal oleh penduduk, hanya ada menyisakan 5 kepala keluarga di situ Pak Yus. Ya, Sekitar 5 kepala keluarga di Linge. Pada ya, tahun sekitar 1980 atau 79 ya. atau 75. Pada tahun-tahun itulah Linge itu ditinggal oleh masyarakat, hanya menyisakan 5 orang lagi di sana. Kenapa? Wabah pada waktu itu. Oke. Ya, dan Sakit-sakitan. itu alasan orang tua Pak Kamarudin pindah juga dari Lingga ke UAK. Pindah, ya. Banyak orang sakit, kemudian jatuh sakit pada waktu itu, lalu pindah dari Linge. Ya, Kemudian setelah itu orang pun ini ingin berkebun kopi karena kopi mulai menjadi bahan ya, apa namanya bisa diperdagangkan, menghasilkan uang. Maka orang-orang yang dari Linge ingin lebih berkembang. Jadi ya, kadang-kadang ke Takengon, ke kota, berpencar lah ya. kemana-mana. Jadi ini di Takengon, memang tinggal di Takengon atau sementara karena aktif di Majelis Adat? Memang karena tuntutan tugas, karena kita di Majelis Adat Gayo, kemudian tidak mungkin saya dari Jagong tinggal di Jagong itu terlalu jauh, Oke, oh berarti sehingga ini tinggalnya di Jagong. Tinggal di hari ini Jagong, saya di Takengon, hari ini ya, saya di Takengon, ya. ya Tetapi kalau tinggalnya, tinggalnya di Pantarlo di Jagong, oke. Jadi tinggal di Pantai Reduk di Jagong, hanya karena ya. tugas di majelis, sementara Lalu mengontrak ya di dia mengontrak di di Takengon. Somol, Kampung Somol, Kecamatan Oke, Kebayoran. baik. Ini walaupun dalam proses penulisan buku tadi tentang Lini, sebelum kita closing, Pak Kamarudin, ini menarik sekali karena ini salah satu kerajaan tua ya di Aceh, Ya, di Indonesia juga. Di ini kira-kira kerajaan ini awal berdirinya tahun berapa ini? kalau awal berdiri saya tidak bisa apa namanya Memastikan menyampaikan ya. secara pasti. Ya, karena banyak versi yang menyatakan bahwa ini sebelum masa Nabi Nuh, ada yang mengatakan bahwa kerajaan Lino itu sudah ada sejak masanya Nabi Nuh. Hmm, Itu, seperti itu. Jadi kalau saya katakan ini kapan mulainya, saya tidak bisa, mohon maaf, saya oke, tidak bisa memastikan itu, Pak Yus. memastikan ya. Tapi ini Hmm. prosesnya tadi dari keturunan yang
terbawah dan dari Iya, perangkat yang terbawah. Dari klan yang ada di Linge sendiri ada berapa di sana klan masyarakat di sana? maksudnya kelompok masyarakat ya, Iya kan klannya. kalau di Batak itu ada klan masyarakat, ada marga. Iya, Kalau di iya. Linge ada nggak? Di Linge itu tidak saya sampaikan tadi ya, Pak ya. Jadi Ya, di Linge itu masyarakat itu dibagi menjadi atas 4 kelompok, Pak Yus. 4 kelompok ya. 4 kelompok Apa saja masyarakat yang keempat kelompok ini? yang disebut dengan pasak opat. Pasak opat. Ya, Pasak opat. Pasak opat itu pertama sekali pasak uning, kemudian pasak gading, pasak rejeguru, ya, pasak rejeguru, seterusnya pasak lot. ya. Itu Ini bedanya masyarakat apa? dibagi atas 4 bagian. Bedanya apa? Ya, Keempat ini. kalau pasak lot Pak Yos itu khusus masyarakat yang ingin menjadi masyarakat Linge itu ditempatkan di pasak lot. Hmm, Di pasak lot. Jadi kalau ke pasak Rejeguru tadi, sebelumnya pernah juga saya sampaikan sama teman-teman bahwa di sana ada 4 pasak, satunya pasak Kejurun. Ternyata pasak Kejurun itu bukan pasak. Baru ini saya temukan dari orang tua kita, dari ibu menyampaikan bahwa Kejurun itu bukan pasak, Kejurun itu jabatan. Namun yang ini adalah Rejeguru. Jadi Raja hmm, Guru itu pasak yang didiami oleh tenaga ahli, orang-orang cerdik pandai cerdik yang pandai ya. membantu cerdik pandai untuk kerajaan. Ya, ya. Sementara keluarga kerajaan itu tersebar di 2 pasak, yaitu pasak Uning dan pasak Gading. Hmm. Bedanya? Iya, Pak Yus. Iya, Pak Yus. Bedanya antara Uning sama Gading ini? Itu keluarga, tidak ada beda itu, Pak Yus. Ya, Belum saya apakah temukan beda apa yang membedakan antara pasak Uning dan pasak Gading. Tapi kalau 2 pasak ini sudah. ya artinya ini darah ya, Ya, hubungan yang darah. saya tangkap dari pengakuan orang tua bahwa ini keluarga kerajaan ada di 2 pasak itu. Ya, dalam Eh, penempatan posisi di kerajaan apakah eh, ada perbedaan antara Uning sama Gading tadi? yang melahirkan orang-orang yang menjadi raja, kalau menurut keterangan orang tua itu dari pasak Gading. Ya, Pasak kalau Uning Gading. sendiri, Uning sendiri belum belum ada keterangan yang ini yang saya temukan bahwa Uning itu pasak yang didiami dari masyarakat seperti apa itu belum belum saya temukan. Tapi itu juga bagian dari keluarga, ya, keluarga kerajaan. kalau tadi Lot masyarakat, ya, Bejo guru Iya, intelektual, Raja Guru. Heeh. ya, kalau Tapi kalau Uning, Gading itu tadi pihak kerajaan, orang-orang ya, yang ya. eh, kerajaan. Tapi kalau uning yang belum saya temukan siapa di situ di pasak itu. Apakah kalangan ulama atau panglimanya? Ya bisa jadi Pak Oke, Yus. ya, Belum ya, ada informasi yang saya temukan yang lebih apa namanya lengkap tentang itu, ya. Ya tentang mudah-mudahan pasak penelitian uning. dari Ya, penelitian yang sedang berjalan karena penulisan bukunya sudah 50%, informasi ini bisa terjawab nanti di buku Pak Kamarudin ya. ya, ya. Mudah-mudahan. Oke, baik Pak Ya. Kamarudin, ini sebagai penutup ini podcast kita, pesan yang disampaikan ke teman-teman yang menonton podcast kita ini. So, ini begini Pak Yesa, semoga dengan tayangan ini masyarakat, kemudian teman-teman bisa termotivasi dengan apa namanya lahirnya apa namanya TTS Gayo juga eh, menjadi apa namanya salah satu cara untuk menyelamatkan bahasa Gayo. Kemudian TTS ini semoga dengan harapan TTS ini bisa menjadi pembangun hubungan antar keluarga, orang tua dengan anak, kemudian anak dengan kakeknya, saling dalam suatu saat pada saat mengisi buku TTS ini, Pak Yus. Dan kita juga berharap kepada masyarakat, marilah kita menjaga identitas kita sebagai orang Gayo. Kalau kita bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, jadi kapan lagi? Itu kira-kira gambaran
harapan dari saya pribadi, semoga orang Gayo makin mencintai identitasnya, karena identitas itu penting dalam sebuah primestike juga kata bijak menyatakan begini, megah ni gajah si kerna gading, megah ni kule si kerna kuring. Jadi kalau gajah itu nggak ada gadingnya, itu tidak dihargai. Kule itu kalau nggak ada lorengnya, kalau itu juga tidak dihargai. Jadi poin yang kita tangkap bahwa identitas itu penting. Harimau itu pun kalau tidak ada loreng, bulunya itu loreng, itu tidak akan ditakuti, tidak akan disegani. Begitulah pentingnya identitas Pak Yus bagi kehidupan manusia, terutama sekali bagi masyarakat masyarakat kita orang Gayo. Jadi kalau memang orang Gayo ingin dihargai oleh orang lain, maka jagalah identitas. Ini juga berterima kasih kepada Bapak Yusradi Usman Gayo ini juga yang telah menyediakan ruang waktu mewawancari saya. Ini tidak bisa saya balas dengan materi. Ini saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga karirnya Pak Yus selama di Inggris semakin cemerlang. Kelak bisa menjadi suri toladan bagi kami kembali ke tanah Gayo, menjadi apa namanya, suluh terang. Iya, si kono kalau kata adatnya kono terukan merugang peri, remalan teru mulo meregang tali. Mudah-mudahan Pak Yus bisa memberikan tenaga dan pikirannya untuk masyarakat kita orang Gayo ke depannya Pak Yus. Insya Allah. Amin. Ya, Yang terpenting Pak Kamarudin sehat walafiat. ya, Kemudian amin. kita yang bisa kita kerjakan, kontribusikan, dharma baktikan untuk kemajuan masyarakat sekitar, termasuk Gayo. Kita kerjakan terus. Mudah-mudahan itu semua tercatat buat amal jariah kita nantinya ke Amin, depannya. amin. Mudah-mudahan. Oke, baik. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Kamarudin. Doa terbaik Ya, mudah-mudahan dilancarkan semua. Dan nanti mohon dikabari kalau sudah terbit dua judul buku yang baru tadi, supaya ya. ini kita bedah juga di lain kesempatan dan sesi yang berbeda. Amin, amin. Insya Allah Amin. Pak Ya. Yus. Oke, baik. Terima kasih Pak Kamarudin. Ya, Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.